Citra, engkaulah bayangan. Waktu subuh mendatang. Citra, kau gelisah malam. Dalam kabut suram, kau dekap malam kelam, pelukan penghabisan, kau singkap tirai kabut dan selubung. Tenggelam kau jumpai di dalam rimba malam, kau buka pagi baru, senja nyawamu. Citra, kau bayang abadi dalam kabut fajar. Sejak beberapa bulan ini, itu saja lagu yang kau mainkan, Topo? Aku kira lagu ini adalah lagu satu-satunya yang dapat menarik hatiku, Bu. Oh ya? Dari pengarang lagu Indonesia. Karena ada istimewanya barangkali. Tidakkah Ibu dengar? Dalamnya suatu jeritan kasih sayang, Bu. Tetapi pula mengandung kekuatan batin yang tak terduga. Iya, dan aku tahu kau selalu menunggu suatu saat untuk menyanyikan lagu itu. Menunggu saat istimewa, Bu. Iya, jika Harsono tidak ada di rumah dan Citra juga tidak ada di rumah. Benar kan? Itu karena aku takut ditertawakan saja, Bu. Suaraku sanggup mengusir orang pontang-panting lari. Ya karena disangkanya ada bom meledak atau bom pecah. Dan aku? Kau membiarkan aku mendengarkan suara bambu pecahmu itu. Begitu, Topo? Ya tidak begitu juga, Bu. Kau ini Topo. Aku disuruh mendengarkan bambu pecahmu. Ya, capek juga aku ini, Topo. Citra, sebuah nama yang bagus sekali untuk sebuah lagu. Oh ya, Bu, Ya, aku masih belum saja tahu mengapa dia diberi nama serupa itu, Bu. lagu itu. Kan aku tahu, Topo. Tidak, Citra maksudku. Oh, Citra. Ya, Iya. sini, duduk. Tetapi kau harus, kalau ingin kuceritakan, kau harus mengurutiku dulu. Oh, baik. Bagaimana? Baik. Bentar. Jadi bagaimana, Bu? Citra. Nama itu sudah melekat saja padanya. Tetapi aku kira waktu Pak Bondo menemui anak kecil itu di tepi jalan, yang pertama-tama dilihatnya hanyalah seperti bayangan anak kecil. Seperti anak kecil yang hendak bersatu saja dengan bumi. Nah, begitu, Topo. Dan kita masih belum saja tahu siapa orang tuanya, bukan, Bu? Tetapi heran, kata-kata lagu ini seolah-olah dikarangkan untuk satu Citra saja. Tetapi pula untuk semuanya, Bu. Untuk segala yang dikasihi dalam hati yang ingin dendam. Besar juga pemberian Tuan Cornel buat engkau ya. Ya, benar itu. Kalau begitu, kau masih ada dapat kabar dari dia? Dia sering berkirim surat kepada saya, Bu. Tetapi anehnya dalam setiap suratnya selalu ada kalimat yang memperingatkan aku Kalimat apa, Topo? supaya jangan sampai menyanyiakan pesannya, katanya. Supaya jangan sampai terlambat memetik mawar di tangan sendiri. Karena cuma satu kali dalam hidup berkembang bunga dalam hati. Supaya jangan sampai ada orang lain yang memetiknya terlebih dahulu. Karena akan sesaat kemudian akan pahit terasa kepadaku. Karena takut kecewa. Ya mungkin aku akan benar-benar menyesal kelak.
ketika aku tertimbang begini. Oh, begitu Toko. Dari mana, Nak? Dari pabrik, Bu. Apa pula yang mesti kau kerjakan? Oh, kau ingin menggantikan aku dalam kerajinan rupanya. Lihatlah, pemimpin umum sedang beristirahat di rumah enak-enak. Tetapi pembantunya masih saja berjuang. Pada waktu yang akhir ini, banyak pekerja yang sakit, Mas. Supaya tidak mengganggu kerja, aku suruh saja datang sore-sore. Tetapi, sebentar. Engkau sendiri tampaknya pucat, tidak begitu sehat. Jangan diri terlalu dipaksa ya. Aku, Bu. Mengapa kau begitu kaget? Jika kau tidak suka sakit, di sini tidak ada orang yang menyuruh kau bekerja. Nanti sangka ibu aku yang menyuruh kau bekerja berat. Aku tidak apa-apa, Bu. Aku sehat. Syukurlah kalau begitu. Duduk. Iya, Bu. Baik. Tetapi aku kira kan tadi pergi berjalan-jalan dengan Harsono. Sudah 1 minggu tidak bertemu Mas Harsono, Bu. Kalau aku di rumah, dia tidak ada. Anak itu sekarang menghilang-hilang saja. Seperti ada yang disembunyikannya kepadanya. Apa pula yang masih disembunyikannya, Bu? Dan saya pun juga sering bertanya padanya, Bu. Ya supaya agar bekerja saja dengan aku di pabrik. Tetapi katanya dia ada nganggur, Bu. Kalau kau sekarang ada yang memberi dia makan, kan katakan kepadanya, tenaga sekarang tidak ada yang menganggur. Tenaga sekarang digunakan untuk pembangunan tanah air. Lantas? Dia tertawa. Dulu saja orang baru-baru itu, katanya. Barangkali masih saja dia menunggu sekolah hakim tinggi dibuka. Benar kan? Dan kepada saya, Bu, dikatakannya dia akan berdagang. Apa? Berdagang. Dari mana pula dia punya kepandaian itu? Sudahlah. Boleh jadi memang aku yang salah. Harsono terlampau kemanjakan dulu. Jadi kalau di kota dia cuma mau bergaul dengan orang yang suka hilir mudik dan berfoya-foya saja. Aku kira hatinya baik. Ya aku tahu. Beberapa bulan ini kau sering memperbaiki kelakuannya dia. Tapi baiklah awas-awas. Jangan sampai engkau nanti yang diperbaikinya. Apa maksud Mas? Citra, Mas Sutopo ini memang suka berolok-olok. Harsono itu emang gak ceroboh. Tetapi dia seorang yang dapat dipercayai. Dan dia Citra beberapa bulan ini sering tidak masuk kantor juga, Bu. Awas ya, kalau kerjamu kau abaikan, kau dipecat. Saya Tuan Besar. Oh ya, Bu, aku ingin mencari udara segar sebentar. Kau ikut Citra? Ada yang hendak aku ceritakan kepadamu. Sebenarnya aku menunggu Mas Harsono, tetapi Oh, biarlah tidak apa. Biar aku sendiri saja. tetapi Mas, Topo, aku saja ikut dengan kau ya. Tidak apa-apa, Nak. Kau istirahat